Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Alhamdulillah, anak-anakku, siswa-siswi SMK Mambang Ulum, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari mara bahaya dan selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat hingga kita bisa dijadikan generasi emas. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada pertemuan kelima untuk seluruh siswa-siswi SMK Mambang Ulum kelas 11. Pada kepentingan dasar ini membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yaitu suatu sistem yang menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, termasuk lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sistem pemerintahan sangat menentukan bagaimana pemerintahan suatu negara dijalankan. Jelas, sistem adalah dari satuan komponen-komponen yang saling berkaitan. Maka perlu dalam sistem itu adanya sebuah rancangan, ada sebuah eksekusi. Sistem harus dilengkapi dengan rancangan atau perencanaan atau minimal dalam bahasa kawan kita yaitu adalah niat dulu, ditata dulu. Karena kalau dalam hadis itu kebaikan yang tidak terencana akan kalah dengan kejahatan yang terencana. Sama seperti pemerintahan di Indonesia ini, perlu adanya sistem, perlu adanya komponen yang bagian merencanakan, ada yang bagian mengeksekusi. Itu fungsi adanya sistem pemerintahan. Pertama, kita akan membahas sistem pemerintahan parlementer. Kita bayangkan terlebih dahulu, apakah di Indonesia ini menggunakan sistem parlementer? Belum tahu? Mari kita simak apa sih yang terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Negara yang menerapkan sistem parlementer yaitu Prancis, Inggris, dan India, dan beberapa negara lain. Berarti Indonesia bukan menggunakan sistem parlementer. Ciri-cirinya sistem parlementer yaitu raja, ratu, ataupun presiden adalah kepala negara dan tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet yang berperan sebagai simbol dan kedaulatan negara. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Badan legislatif adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pihak eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Kemudian dalam negara menganut sistem dua partai. Partai pemenang pemilu ditunjuk sebagai Perdana Menteri sekaligus pembentuk kabinet, dan partai yang kalah menjadi partai oposisi. Jelas. Bagusnya dalam sistem ini ada saling membantu. Ketika pada partai pemenang akan membuat rancangan yang baik. Namun jika ada
kebolongan atau celah dalam eksekusinya atau dalam perencanaan pun, maka partai oposisi dengan positif akan menyeimbangkan sehingga pemerintah tidak semena-mena. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara dapat membubarkan parlemen jika kabinet dianggap di dalam pihak yang benar. Maka tugas dari ratu ataupun presiden bisa membubarkan apabila terjadi kesalahan yang sangat sengaja dan fatal. Kelebihan dan kekurangan sistem parlementer. 1. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara legislatif dan eksekutif. Kedudukan badan eksekutif sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. 2. Terdapat kejelasan garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Maka kuasa kabinet belum tentu berakhir sesuai masa jabatan karena sewaktu-waktu kabinet dapat membubarkan. Jadi, ketika ada kesalahan yang fatal dan sengaja, bisa saja dibubarkan oleh kabinet atau kabinet tersebut dibubarkan. Kemudian ketika terdapat pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini dapat terjadi jika anggota kabinet berasal dari partai mayoritas. Sekian, ini mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dikembangkan sendiri. Ini pengantar, mudah-mudahan menjadi positif di pengalaman belajar sampean semuanya. Terima kasih. Wallahumma fi'ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.